Shalom guys, oke deh. Nah kali ini kita mau bahas soal persembahan. Yuk tanpa berlama-lama lagi, sound the seat, let's speak it out. Nah beberapa waktu lalu gue sempat lihat di VT salah satu sosial media, Instagram atau TikTok apa itu kan udah viral banget. Jadi ada satu hamba Tuhan perempuan, dia bilang begini, kita stop untuk mendoakan orang yang nggak ngasih persembahan, yang nggak ngasih kantong kolektor maksudnya. Stop bilang jangan mendoakan dia supaya diberkati. Nah ini apakah ini super ngaco? Yuk kita telusuri. Yuk. Banyak juga guys dalam kehidupan pelayanan gua ya, gue sering juga menemukan beberapa hamba Tuhan, beberapa pemikiran juga yang mereka tuh bilang begini. Jadi kalau persembahan itu harus uang, berupa uang. Persembahan itu harus berupa uang. Ya, jadi harus ngasih uang, ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, itu wajib kudu mesti, ya kan? Itu baru memberi persembahan namanya. Tapi kalau kita yang misalnya jujur kadang-kadang orang yang nggak punya apa-apa ya, yang istilahnya juga untuk ongkos ke gereja aja dia ya pas-pasan, ya, terus dia nggak bisa ngasih persembahan, nah itu belum memberi persembahan katanya. Tapi orang itu mungkin bisa bersih-bersih gereja, mau membantu pelayanan, sering mau berkorban waktu buat pelayanan di gereja, bersih-bersih, entah itu juga dia bermain musik tanpa PK dan lain sebagainya, atau membantu pelayanan, WL, singer, segala macam asyir atau apapun. Nah itu bagi oknum-oknum ini itu belum memberi persembahan, itu belum memberi sesuatu untuk Tuhan. Ya, yuk kita lihat apa itu persembahan itu yang sebenarnya. Nah sebelum itu saya mau ngajak teman-teman semua kita lihat di kisah Perjanjian Baru tentang Tuhan Yesus di mana dia waktu itu ngamuk di Bait Allah. Nah teman-teman pernah mikir gak? Kok Tuhan Yesus ngamuk? Kenapa ya Tuhan Yesus itu ngamuk? Ternyata itu mengenai soal persembahan juga teman-teman. Jadi waktu itu kan kita tahu dalam Perjanjian Lama, kita tahu bersama dalam Perjanjian Lama untuk menebus dosa kan, kita harus mempersembahkan sesuatu. Jadi, kalau orang yang kaya bisa beli kambing, bisa beli domba, ya kan, lembu segala macam. Nah, tapi kalau minimal orang-orang yang susah, ini diharuskan, diwajibkan memberikannya burung merpati. Punya burung merpati pada waktu itu ya. Jadi akhirnya orang-orang susah ini dia ke Bait Allah ya, berusaha mau bertemu Tuhan terus bawa burung merpati. Minimal dia mesti beli, dia keluar uang ya kan, untuk bisa beli burung merpati. Nah disinilah permainannya membuat Tuhan Yesus ngamuk. Dan kalau mempersembahkan itu nggak sembarangan teman-teman. Itu harusnya tidak bercacat, tidak bercela, ya kan? Mungkin contohnya nih, waduh ini ada corak hitamnya atau ada apalah, ini kakinya pengkor, ya kan? Mungkin orang ini pertama datang, wah ini kayaknya kakinya luka nih, oh nggak layak, ya. Jadi orang yang susah tadi akhirnya mau nggak mau ya udahlah, balik lagi, dia beli lagi burung merpati, dia bawa lagi ke imam, ya. Dia bawa lagi ke imam, ini burung merpati nih, berikutnya coba dicek dulu. Nah imam cek lagi, wah ini jangan bisa nih. Ya kan, ini aduh ini ada bulunya nih kurang bagus nih ya kan, ada titik lah, ada apa, ada noda, nggak bisa. Aduh dengan kecil hati akhirnya keluar lagi dari Bait Allah, diambil lagi tuh burung merpati yang lain, dia kasih lagi ke imam. Ini yang ini gimana? Tetap imam bilang wah ini nggak layak ya, kepalanya pengkor nih ya kan, segala macam, kakinya pengkor nih, wah sayapnya kurang bagus nih. Akhirnya si imam inilah mulai permainan, dia akan ngomong begini, nah ngapain susah-susah ya, beli jauh nih kita ada vendor burung merpati di gereja ya kan, di Bait Allah ada di vendor nih ya kan, istilahnya beli aja sama dia, udah tong kali kong penjual sama si imam-imam itu. Makanya kenapa di ayat itu disebut sarang penyamun, udah akal-akalan licik semua, orang mau ke Bait Allah dipersulit. Inilah yang membuat Tuhan Yesus ini ngamuk, orang mau memberikan persembahan dipersulit. Ini yang membuat Tuhan Yesus benar-benar ngamuk pada kisah ini ya saudara. Makanya kalau kita banding-bandingkan dengan zaman yang sekarang ini hampir mirip ya. Dibikin suatu keharusan. Lu kalau misalnya udah datang ke gereja nih, tiap minggu, terus nggak bawa duit, aduh dituding, wah nggak ngasih persembahan lo. Terus pemusik di depan ya, yang tetap ditodongin sambil nyanyi, ditodongin kantong. Nah musik-musik kan sering gitu tuh, todongin kantong. Kita kalau nggak ngasih, nanti di kemudian hari dirapatin, dibilang, nah ini dilihat jemaat nih gak ngasih nih, gak bagus jadi contoh. Padahal dia nggak tahu kalau duit kita emang udah pas-pasan di situ doang, ya kan? Syukur-syukur kalau terima PK, kalau pulang nggak terima PK jalan kaki kayak Rasul, ya kan? Nah sekarang kadang-kadang kita harus berpikir hal-hal ini menjadi batu sandungan buat orang jadi ke gereja jadinya.
Hal-hal ini yang menghalangi orang, salah satunya begini. Jadi orang ada beberapa jemaat yang waktu itu jarang ke gereja juga. Saya pernah nanya dulu jemaat di gereja saya yang lama, kenapa jarang ke gereja? Ya ini karena nggak ada duit, saya pas buat ongkos doang nggak bisa ngasih persembahan, kan diliatin, dilirikin. Cuman gara-gara nggak mampu kasih uang. Nah ini kita ngomongnya uang nih, persembahan ini kan di notabene di sini di pikiran orang oknum-oknum ini adalah harus kasih uang. Jadi orang itu nggak ke gereja, orang itu nggak mendengarkan firman Tuhan, orang itu nggak memuji Tuhan di gereja, orang itu nggak jadi datang beribadah karena soal sepele persembahan ini. Karena kan farisi-farisi modern zaman sekarang yang mengharuskan orang nih harus ngasih persembahan ini, harus ngasih ini dulu baru layak, baru diberkati. Keadaan setiap orang nggak ada yang tahu. Keadaan setiap orang itu kita nggak ada yang tahu, pribadi lepas pribadi. Jadi stop menghakimi orang. Kalau dia nggak bisa memberikan persembahan berupa uang, ya udahlah, it's okay gitu loh. Toh juga ada yang bisa diberikan yang lain ya kan. Nah makanya nih sekarang kita balik lagi bagaimana persembahan yang benar itu sebenarnya. Nah kita lihat lagi salah satu contoh di ayat Lukas 20 ayat 25. Nah di sini kita mau melihat apa sebenarnya ya mengenai apa yang harus kita berikan kepada Tuhan di sini. Kan? Nah Lukas 20 ayat 24-25, jadi ini cerita latar belakangnya waktu itu ada beberapa orang ya kan mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, apakah kita wajib untuk memberikan membayar pajak kepada kaisar. Nah, di ayat 24 Tuhan Yesus menjawab, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Nah di ayat 25 Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, di sini menarik ya. Tuhan Yesus ngomongin soal apa? Kata apa? Gambar. Gambar ya. Ada gambar siapa? Ya, di uang itu ada gambar kaisar. Ya udah, berikan kepada kaisar apa ya menjadi haknya kaisar. Yang wajib kita berikan kepada Allah apa? Kita buka ayatnya. Di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ya. Ini kan kita lagi berbicara soal gambar, ada gambar siapa? 27. Nah, ini kita tekankan di ayat 27 ya. Di Kejadian 1 ayat 27 kita lihat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Di Kejadian 1 ayat 27 ini jelas. Gambar siapa? Gambar Allah ada di mana? Di saya dan saudara. Di kita semua ada gambar Allah. Jadi persembahan yang benar itu apa? Diri kita. Diri kita inilah persembahan yang benar. Makanya kan baru kemarin kita merayakan Jumat Agung ya kan, Paskah. Tuhan Yesus memberikan semuanya, nyawanya bagi kita. Ya. Semuanya bagi kita. Nah kita juga memberikan diri kita kepada Tuhan. Itulah persembahan yang benar. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman bisa baca juga dari ayat 1 nanti sampai ayat ke-8 ya. Ini perikopnya menarik tentang persembahan yang benar. Intinya gini, kalau misalnya saudara diberkati pekerjaannya, bisnis, ya udahlah, bantu pelayanan gereja juga dengan apa yang saudara punya. Misalnya saudara bisa ada uang, ada apa ya itu, karena kan gereja juga emang kita juga tahu pelayanan itu butuh uang ya kan. Dan kalau misalnya saudara juga punya talenta main musik tapi emang kurang sih soal uang atau apa yang lain, ya berikan buat Tuhan. Atau saudara juga bisa melayani orang lain, bisa berkunjung ya, tapi juga ongkos pas-pasan ya kan. Intinya yang nggak punya uang lah, dia berikanlah itu buat Tuhan dengan sukacita, nggak harus dengan patokan kok nominal berapa, jangan ngasih persembahan 2.000, nggak apa-apa. Kalau emang adanya begitu ya terserah. Yang penting memberikan persembahan dengan tulus. Kita harus menyadari Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Mari kita mau memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sound the ship, let's pick it up.